Bang Jonif ini kan Polhut nih, polisi hutan. Tugasnya di hutan terus ya? Bosan nggak sih? Hai Sobat Gakum, balik lagi di podcast Gakum bersama Zidni. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang Polhut yang menjadi juara 1 dalam lomba Polsus Teladan dalam rangka HUT Bayangkara ke-79. Selamat datang Pak Jonif di podcast Gakum. Selamat datang Mbak. Pak Jonif, Pak apa Bang nih enaknya? Bang aja ya? Bang aja? Bang aja nih. Siap. Bang Jonif, boleh perkenalan nggak sama Sobat Gakum? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Jonif Ronald Sianturi. Saya polisi kehutanan, ahli muda pada Balai Gakum Kehutanan Wilayah Kalimantan. Tepatnya saya bertugas di Seksi Wilayah 3 Pontianak. Oke. Pak Jonif ini adalah Polhut yang menerima penghargaan dari Kapolri dalam acara apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat tahun 2025 di Auditorium Mutiara PT IKA tanggal 21 Juli kemarin ya Pak ya? Iya. Bang. Tahun ini juga adalah tahun kedua katanya ya, buat Polhut Gakum menjadi juara juara lomba Polsus Teladan. Ya. Gimana nih Bang perasaannya? Ya, senang, bangga terus terang karena dari sekian peserta yang mengikuti ajang perlombaan Polsus Teladan, ya kembali Kementerian Kehutanan Polsusnya yaitu Polhut dapat memperoleh hasil yang maksimal sebagai juara 1 Polhut Teladan, Polsus Teladan tahun 2025. Senang sekali, ya bangga lah menjadi bagian dari Korps Polhut yang menorehkan prestasi ya kan di tingkat pusat atau nasional. Oke. Gimana sih Bang kok bisa Bang Jonif yang ditunjuk sebagai perwakilan Polhut Kemenhut yang di antara 5.000-an Polhut lainnya seluruh Indonesia? Oh iya. 2024 itu saya sebagai penerima apresiasi Wana Lestari kategori Polhut Teladan 1, Mbak. Jadi mungkin dari latar belakang itu kami ada 3 orang Polhut yang memperoleh penerima apresiasi Wana Lestari, Polhut Teladan 1, Teladan 2, dan Teladan 3. Ini yang kemudian mewakili Kementerian Kehutanan untuk mengikuti ajang perlombaan Polsus Teladan yang dilaksanakan oleh Mabes Polri sebagai perwakilan dari Polhut yang ada di Kementerian Kehutanan. Jadi ya kenapa saya menjadi salah satu perwakilan, yaitu tadi awalnya dari pemenang atau penerima apresiasi Wana Lestari tahun 2024 untuk kategori Polhut Teladan 1. Oh, berarti dari gitu. Wana Lestari itu ya dijadikanlah perwakilan di Polsus Teladan. Iya. Ya. Berarti bersaing sama Polsus lain ya Bang ya? Iya, kalau di kegiatan seleksinya itu diikuti oleh 8 kementerian dan lembaga yang menaungi Polsus. Pada situ mengirimkan masing-masing 3 perwakilan. Jadi kita bersaing dalam penilaian mulai dari administrasi sampai dengan pengetahuan, keterampilan. Ya, itu kita bersaing dengan Polsus 8 kementerian dan lembaga itu, Mbak. Ya, cukup ketat persaingannya, ya kan? Tapi ya bersyukur kita bisa maksimal dari Polhut Kementerian Kehutanan. Gimana sih Bang itu proses seleksinya? Kalau proses seleksi dalam kegiatan perlombaan Polsus Teladan itu kita mulai dari seleksi administrasi, karena biar bagaimanapun seorang Polsus harus memiliki dasar hukumnya. Jadi seleksi administrasi ini meliputi ada memiliki KTA, kemudian sudah pernah mengikuti
pendidikan pembentukan, kemudian juga ada sertifikat ataupun bentuk-bentuk tanda tamat pendidikan lah yang berkaitan dengan kepolsusan, itu kita lampirkan sebagai administrasinya. Nah, ketika sudah dinyatakan lulus, ya kan, secara administrasi, kemudian juga ada bukti kegiatan kita sebagai Polsus. Tentunya di bidang tugas kita di Polhut, misalnya karena saya adalah Polhut, jadi kita melampirkan juga bukti-bukti portofolio kegiatan-kegiatan kita. Dan itu dinilai dulu administrasinya, kemudian nanti baru masuk kepada seleksi berupa pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian juga ada praktek-praktek demonstrasi terkait dengan beberapa hal yang menjadi standar lah buat anggota Polsus, kira-kira begitu. Oke, ngomongin kinerja dan portofolio nih Bang, ceritain dong tugas Polhut buat Abang yang paling berkesan. Saya 26 tahun menjadi Polhut. Jadi saya kira kalau cerita yang berkesan, ya hampir setiap cerita saya dalam melaksanakan tugas sebagai Polhut tentunya semuanya berkesan sih Mbak. Yang paling seru, yang paling seru berkesan. yang mana nih? Kalau diceritakan, saya dari awal itu di tahun 98 pertama kali penempatan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat. Oh, di Kalimantan Barat. Jadi di sana saya mengawali karir saya sebagai Polhut. Ya tentunya pengalaman di lapangan, ya kan, dengan berbagai kondisi pada saat itu di tahun 98, ya, tentunya dengan segala keterbatasan, apalagi unit kerjanya juga waktu itu unit kerja baru, ya itu sebuah tantangan, sebuah pengalaman, sebuah ya cerita hidup lah, ya, cerita hidup. Ya, kemudian di 2006 saya baru masuk ke anggota Spors, menjadi anggota Spors di Brigade Bekantan Kalimantan Barat. Nah, sampailah di 2015 ada Direktorat Jenderal Gakum dan sampai sekarang. Nah, tentunya dengan berbagai latar belakang kegiatan yang saya laksanakan sebagai Polhut, mulai dari konservasi sampai dengan saat ini di bidang penegakan hukum, ya ceritanya banyak. Ya 26 tahun cukuplah membuat saya sampai dengan saat ini sebagai Polhut. Yang paling berkesan masuk rumah sakit, Mbak. Kenapa tuh? Kenapa tuh sampai rumah sakit? Karena kita tentunya bekerja itu kan di lapangan dengan alam, ya kan. Ya, kita harus, seorang Polhut harus mempunyai kondisi fisik yang prima, kondisi fisik yang mantap, yang siap setiap saat, ya kan, ketika dibutuhkan di lapangan, ya kita harus siap. Tapi ketika mungkin ada suatu waktu kondisi fisik kita kurang baik, ya kan, nah, ditambah dengan kondisi lapangan, ya kita bisa drop. Jadi waktu itu kami dalam kegiatan operasi ke suatu tempat, operasi pertambangan peti waktu itu tanpa izin di satu kawasan konservasi di Kalimantan Barat. Ya pulangnya itu hampir satu tim itu semuanya kena malaria, Mbak. Oh. Jadi hampir semua masuk rumah sakit dan itu menjadi cerita yang luar biasa. Jadi teleponan antar teman itu saling menguatkan lah sesama, satu tim, satu profesi, sama-sama berkegiatan, ya itu semuanya hampir semua masuk rumah sakit. Nyamuk berarti ya? Iya. Nyamuk. Ya kira-kira itu cerita yang berkesan dalam arti ya tantangannya seperti itu. Itu tantangan kali ya, tantangan terberat kali ya. Terberat ya. Kalau keberhasilan yang paling dibanggakan atau prestasi nih? Setiap pekerjaan yang kami lakukan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, ya kami anggap itu sebuah tanggung jawab, sehingga harus ada goalnya, harus ada tujuannya. Ketika tujuan itu tercapai, ya itu sebenarnya suatu poin penting lah, kita anggap sebagai suatu keberhasilan yang kita raih, yang memang kita tuju gitu. Kalau yang saya ingat
ya selain operasi yang tadi yang saya katakan masuk rumah sakit dan kami berhasil menjangkau titik target operasi, kemudian bisa menghancurkan bukan menghancurkan, menindak karena kita operasi represif, menindak pelaku dan kemudian barang bukti yang ditemukan apa segala macam, walaupun endingnya tadi ya masuk rumah sakit. Semua. Nah, di lain itu yang saya ingat, kami pernah melakukan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar berupa sisik terenggiling, dan itu beratnya hampir berapa ton? Ya nggak sampai hampir 400-500 kilo. Wow. Dan itu yang terbesar yang pernah kami lakukan, sehingga itu merupakan karena namanya operasi kan, sebelum operasi itu ada ininya Mbak, ada prosesnya sehingga sampai dengan operasi. Tapi ketika operasi itu berhasil, pelakunya tertangkap, barang buktinya ada, ya kan, itu menjadi keberhasilan yang kepuasan tersendiri gitulah. Bang Jonif ini kan Polhut nih, polisi hutan, tugasnya di hutan terus ya, bosan nggak sih? Cintailah pekerjaan itu sebagai hobi Mbak, jadi nggak ada bosan. Tapi perlu diketahui, ya nggak semata-mata juga kita di lapangan, ya apa segala macam. Banyak pengalaman sih kalau di Polhut, jadi bukan hanya sebatas pada di hutan, bahkan sampai ke luar negeri. Oh iya, sampai ke luar negeri. Jadi ya sebagai bentuk apresiasi pimpinan, ya kan, kita juga diberi kesempatan untuk menambah wawasan, untuk berperan juga bagaimana pengalaman-pengalaman kita di lapangan, kemudian rencana ke depan. Kemudian juga diberi ruang untuk kita berkontribusi di forum-forum internasional, sehingga dapat mengaplikasikan pengalaman rencana itu, ya kan, di level yang lebih besar. Jadi ya saya kira banyaklah pengalaman, kemudian banyak juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Nggak selalu di hutan berarti ya, Polhut tuh. Iya, makanya teman-teman Polhut, ya kan, ya harus yakin dan percaya ketika mampu memberikan yang terbaik, ya kan, memberikan kinerja yang terbaik, pasti akan banyak kesempatan atau peluang kita untuk mengeksplor ke wawasan, menambah pengetahuan dan pengalaman kita jauh lebih banyak. Kira itu. Seru banget nih ceritain Bang Jonif. Harapan Bang Jonif nih ke depannya terhadap profesi Polhut? Ya, harapannya Polhut tetap menjadi bagian yang penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lingkup kehutanan. Ya, teman-teman yang ada di pusat Kementerian Kehutanan, teman-teman yang ada di daerah, ya kan, ya ini sama-sama punya harapan juga dengan saya bahwa Polhut secara sumber daya menjadi lebih profesional, terlalu meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kapasitasnya. Kemudian kami sebagai Polhut juga punya mimpi atau punya harapan secara kelembagaan, ya Polhut juga akan jauh semakin baik, ya sesuai dengan amanat undang-undang, peraturan yang sudah menyebutkan terkait dengan Polhut satu kesatuan komando, supaya ini ya harapan lah buat kami Polhut secara perorangan, ya kan, kemudian secara kelembagaan, ya harapannya pengen lebih baik lagi ke depannya, kira-kira begitu. Ada nggak yang mau disampaikan nih buat teman-teman Polhut, rekan-rekan Polhut? Saya kira buat teman-teman seprofesi Polhut, kami atau saya berpesan atau ingin menyampaikan, mengajak semua rekan-rekan Polhut di Indonesia untuk terus meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kemampuan diri,
agar ketika sumber daya Polhut itu baik, profesional, yang tentu akan berdampak pada kinerja-kinerja, kemudian juga akan berdampak kepada organisasi, dan lebih besarnya adalah kementerian, dan ya tentu harapannya kepada buat pemerintah dan bangsa Indonesia, ya kan, untuk menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga kawasan hutan, kemudian menjadi bagian dari kekuatan agar ya hutan kita tetap lestari, yang tujuan pada akhirnya adalah masyarakat menjadi sejahtera. Itu sih harapannya, Mbak. Ada yang lain nggak nih yang mau disampaikan sama Bang Jonif? Pada kesempatan ini, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, jajaran pimpinan. Ya, karena saya mewakili Kementerian Kehutanan, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, dan jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Gakum Kehutanan, Pak Dirjen dan beserta jajaran, dan ya Kepala Balai Gakum Kalimantan, Kepala Seksi saya di Seksi Wilayah 3 Pontianak, kemudian ya Komandan Brigade saya, Komandan Brigade Sports, dan semua teman-teman lah, teman-teman yang seprofesi, yang sehari-harinya bekerja atau bersama-sama dengan saya mengucapkan terima kasih. Dukungan pimpinan, dukungan rekan sekerja, ini yang bisa membawa saya sampai ke titik ini, dan penghargaan ini ya tidak hanya untuk saya persembahkan ini, penghargaan ini untuk semua. Saya kira itu sih, Mbak. Oke, makasih banyak nih Bang Jonif udah mau diajak ngobrol sama aku. Baik, terima kasih juga Mbak. Itulah teman-teman bincang-bincang kita dengan Bang Jonif, pemenang Lomba Polsus Teladan 2025. Yang sangat menginspirasi buat kita. Jangan lupa follow, like, and subscribe YouTube Podcast Gakum. Terima kasih.